Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Sehat Kabupaten Tasikmalaya, apa kabar untuk hari ini? Senang sekali saya Andari Krisna bisa hadir kembali di program PDKT Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Dan hari ini spesial edisi, saya berada di Rumah Sakit Umum K.H. Mustofa, di mana kita bakalan ngobrolin soal bedah vaskuler. Apa itu? Yang pastinya kalau PDKT seperti biasa, nggak sendiri dong. Hari ini saya sudah bersama dengan Dr. AA Ahmad Dimyati, SPB, Sub SP, BVE, KMMKes, panjang gelarnya. Nah, seperti apa? Kita bakalan ngomongin soal bedah vaskuler lebih dalam. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi. Luar biasa, saya panggil Dr. AA aja ya. Ya, boleh. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Lagi baik sibuk saja. banyak bedah sekarang? Ya, kebetulan tadi habis operasi dulu ya Wah, pagi. ini luar biasa sekali habis operasi. Pak Dokter tetap hadir di PDKT untuk benar-benar mengedukasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Kita ngobrol soal bedah vaskuler nih, Dok. Ya, Nih, ya, kalau misalnya orang-orang tuh kan pada mikir bedah vaskuler apa sih? Beda nggak sih sama bedah yang umumnya? Bisa dijelaskan, Dok, seperti apa? Oke. Jadi bedah vaskuler itu adalah secara umum bedah pembuluh darah ya. Jadi bedah umum kita kan melewati tahap dulu ya dari bedah umum lanjut ke bedah vaskuler subspesialisnya ya. Jadi itu berarti SP2 di mana subspesialis bedah vaskuler itu terkhusus menangani pembuluh darah ya di luar jantung dan otak gitu ya. Selain itu ya kita bisa tangani insya Allah. Ya. Wow, jadi berarti memang berbeda dengan bedah umum ya, Dok? Ya, memang pasti berbeda. Spesialis pembuluh darah. Penyakit apa aja sih biasanya, Dok, yang memang diperlukan penanganan atau yang akhirnya penyakit yang biasa ada di pembuluh darah kita? Ya, jadi seperti kita ketahui bahwasanya pembuluh darah itu yang utama adalah arteri dan vena ya. Jadi pastinya kita berhubungan dengan penyakit-penyakit arteri dan vena ya. Arteri itu pembuluh darah yang mengalir dari jantung ke perifer ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan vena dari seluruh tubuh balik lagi ke jantung. Jadi alur balik gitu kan ya. Nah, untuk penyakit-penyakitnya untuk penyakit arteri misalkan ya seperti untuk kasus-kasus darurat misalkan seperti trauma ya misalkan kena pembuluh darah arterinya kena ya kita tanganin itu. Kemudian juga penyakit arteri perifer ya atau perifer arteriosis seperti CLTI ya. Kemudian dari sisi venanya ya penyakit varises atau DVT. DVT misalkan adanya sumbatan pada pembuluh darah vena dalam biasanya seperti itu. Sedangkan varises pada pembuluh darah yang luar. Mungkin seperti kita ketahui bahwasannya varises itu dulu mungkin seperti kosmetik saja ya, pembuluh darahnya yang gede-gede itu. Betul. Tapi itu bukan hanya kosmetik saja ya, karena apa? Karena itu bisa menyebabkan juga infeksi yang bisa mengakibatkan adanya kelainan, misalkan sampai betul-betul dia harus ditanganin segera. Misalkan kadang varises juga bisa menyebabkan pecah dari pembuluh darahnya sehingga menyebabkan terjadinya bleeding gitu ya. Jadi kalau bisa idealnya sih walaupun varises grade 1 atau sampai grade terakhir ya grade 6, C6 itu harus segera kita tanganin. Berarti kelainan-kelainan tadi yang dokter sebutkan itu perlu penanganan langsung atau idealnya seperti apa? Ya, jikalau misalkan pasien-pasien mengalami kecurigaan ke penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah, baik arteri ataupun vena, ya sebaiknya segera dilakukan pemeriksaan seperti itu. Betul. Berarti memang perlu juga akhirnya ditentukan apakah ini harus ditindak langsung atau misalnya perlu bisa dengan pengobatan dulu mungkin seperti itu ya. Kalau layanannya sih, Dok, apa aja sih yang bisa didapatin di spesialis bedah vaskuler ini? Oke. Jadi kita di poliklinik ya untuk saat ini sih saya membuka 3 hari ya Senin, Rabu dan Jumat. Jadi pelayanannya terutama satu poliklinik ya atau kemudian keluar darurat dan pasti juga operasi elektif. Di mana itu nanti bisa tindakannya baik itu operatif dan non operatif gitu ya. Bisa nggak bedah pembuluh darah bisa dilayani dengan non operatif? Bisa juga. Kasus-kasus tertentu yang mungkin notabene masih bisa lakukan dengan non operatif. Misalkan seperti di varises ya kita juga kalau cuman grade 1, grade 2 atau C1, C2 ya bisa kita konservatif dulu gitu seperti itu. Ya. Sejauh ini berarti kasus-kasus yang sering ditemui di klinik bedah vaskuler apa aja sih, Dok? Seperti tadi dibilang bahwasanya kan kita kasusnya pembuluh arteri dan vena gitu ya. Nah, selain yang saya sebutkan tadi juga mungkin kasus-kasus yang seperti
cuci darah ya, kita Cuci juga darah. ngelakuin tindakan itu untuk aksesnya ya. Jadi kita pasang akses HD seperti CDL dan Avisan. Ya, selain itu juga untuk kasus-kasus arteri dan venanya ya seperti tadi, setelah kita pemeriksaan penunjang ya dari poliklinik atau misalkan nanti dari IGD, kalau emang dia pasien ke IGD ya kita tentukan apakah ini bisa non operatif atau operatif seperti itu. Kan kalau misalnya ngomongin soal pembuluh darah tuh bener-bener kadang di pikiran masyarakat ya sebenarnya saat misalnya salah satunya tuh serem gitu ya, Ya, dok ya. ya. Udah masuk, aduh penyakitnya pembuluh darah kan Ya. tidak tampak seolah-olah seperti itu. Nah, gimana sih dok kalau misalnya kita nih masyarakat pengen melakukan pencegahan? Karena pencegahan Ya. salah satu yang memang penting ya. Sebelum kejadian kan memang harus dicegah dulu. Apa yang harus kita lakukan untuk terhindar dari penyakit-penyakit pembuluh darah, dok? Oke. Tentunya penyakit pembuluh darah itu kan berhubungan juga dengan pola hidup kita ya. Misalkan contoh kasus penyakit pembuluh darah dari sistem arteri. Misalkan arteriosklerosis ya. Ada penyempitan pembuluh darah Penyempitan tuh. pembuluh darah. Nah, biasanya kan salah satu faktor risikonya adalah perokok ya. Perokok. Makanya kan di bungkus rokok itu ada apa namanya tuh Himbauannya. menyebabkan arteriosklerosis ya, penyempitan. Nah, itu juga salah satu berarti kita harus kalau bisa sih nggak usah merokok lah kan Ya. gitu. Kemudian juga kan dalam pembuluh darah itu juga adanya lipid ya. Kalau bisa itu kan awalnya bergantung dari kolesterol. Kalau bisa juga kurangin hal-hal yang menyebabkan kolesterol tinggi gitu kan ya, periksa kolesterolnya segala macam gitu ya. Dan mungkin pola hidup juga olahraga lah ya, teratur. Nah, seperti itu. Kemudian juga kan penyakit misalkan kayak DVT ataupun varises ya, dia berhubungan dengan pola kebiasaan kita nih. Misalkan kayak varises itu pasien-pasien yang sering duduk lama ya, kemudian berdiri yang lama, misalkan mohon maaf profesinya tukang cukur tuh kan dia sering berdiri lama tuh tanpa bergerak kaki, sehingga alur balik vena ke atas tuh bermasalah sehingga terjadi dilatasi vena-vena kan akibat hipertensi daripada pembuluh darah yang di atasnya seperti itu. Kemudian juga kan DVT itu kan sumbatan pada pembuluh darah bagian vena dalam. Oke. Nah, biasanya kasus-kasus yang emang notabene kurang beraktivitas tuh, misalkan kasus-kasus pasien yang lama tirah baring atau pasien dengan apa namanya dalam perjalanan jauh tuh, Ya. kan dia lama duduk tuh ya, sehingga aliran kan jadi lambat. Ya. Nah, sehingga terjadi di situ proses aliran darah yang lambat sehingga terjadi sumbatan pada vena dalamnya sehingga menyebabkan pasien itu terjadi bengkak pada daerah tungkai seperti itu ya. Jadi memang balik lagi sama pola hidup ya dok ya. Ya, Kalau pola tadi hidup salah tentunya satu pasti misalnya seperti kolesterol kayak gitu, berarti kan memang pola hidup sehat. Betul. Kalau yang memang banyak beraktivitas, banyak duduk, kemudian banyak berdiri, Ya. itu salah satu bentuk untuk bisa melancarkannya kembali itu harus seperti apa sih dok? Oke. Ya, intinya kan selain dengan pola hidup yang sehat tadi ya kita kalau emang sudah pasien terjadi suatu kondisi seperti itu ya harusnya datanglah ke kita. Oke. Kita evaluasi ya dengan pemeriksaan tambahan baik itu USG ataupun CT angiografi ataupun angiografi ya. Kalau emang terindikasi emang suatu penyakit vaskular gitu ya kita lihat gradingnya seperti apa. Kalau emang bisa konservatif ya konservatif, tentunya dengan obat-obatan atau juga dengan mungkin pola tambahan dengan pola hidup tadi. Kalau emang misalnya dia itu terindikasi dengan apa namanya tuh bengkak pada tungkai misalkan ya dengan medical kompresi seperti pakai stocking. Tapi kalau emang menentukan dia itu menyebabkan atau indikasi untuk operasi ya kita operasi seperti itu ya. Berarti tidak semua membutuhkan tindakan operasi dok untuk Betul. penyakit ini pembuluh darah ini. Betul, bisa non operatif gitu ya. Oke. Banyak kasus yang emang kita bisa treatment dengan konservatif saja seperti itu. Seperti apa itu misalnya dok? Misalkan DVT juga kita bisa konservatif sebenarnya gitu. Tapi dengan kondisi tertentu ya kita harus membutuhkan operatif. CVI juga sama, varises juga gitu. Kalau emang dia gradingnya cuma 0, 1 atau sampai 2 itu bisa kita konservatif seperti itu. Oke, berarti memang kalau kita ngomongin tentang penyakit pembuluh darah itu tidak harus selalu wajib dioperasi berarti ya, dok, ya? Betul. Tergantung memang tingkat apa namanya kalau orang awam mungkin keparahannya ya dok ya seperti apa. Dan tentunya kalau misalnya pembedahan vaskuler sendiri nih itu kayak gimana sih dok dari mulai pasien datang kemudian pembedahan terus paskanya itu tuh kayak gimana sih alurnya dok? Oke.
Jadi kalau untuk operatif gitu ya, Ya, ya betul. kita itu menganut dua hal ya. Oke. Satu open itu bedah terbuka ya. Oke. Yang kedua adalah dengan endovaskular. Mhm. Jadi dengan open terbuka seperti biasa gitu ya, kita operasi dengan menyayat Iya. tubuh pasien ya. Oke. Ya pastinya dengan pembiusan Ya. ya, baik itu lokal dan regional ataupun pasien bedah umum, bius umum gitu ya. Kemudian juga kita bisa melakukan tindakan endovaskular, seperti halnya misalkan baik untuk diagnostik ataupun terapeutik sekaligus. Misalkan seperti diagnostik ya kita melakukan tindakan angiografi ataupun penografi gitu ya. Untuk melihat apakah betul nggak ada masalah di pembuluh darahnya, itu kan diagnostik tuh. Iya, iya, iya. Seperti tadi mungkin juga dibahas sama radiologi itu ada namanya CT angiografi, itu dia adanya untuk melihat apakah ada kelainan pada pembuluh darahnya. Nah ini juga sama, tapi ini secara langsung. Nah jadi kita melakukan angiografi ataupun venografi. Nah setelah kita lihat tuh ada masalah di pembuluh darahnya, nah baru kita bisa melakukan apakah langsung dengan terapeutik ya, misalkan dengan angiografi, angioplasti atau penoplasti seperti itu. Misalkan pada kasus tertentu waktu kita melakukan tindakan angiografi terdapat penyempitan pembuluh darah tuh. Iya. Nah, bisa kita langsung intervensi dengan melebarkan pembuluh darah dengan tindakan angioplasti atau balon PTA ya, gitu seperti itu. Jadi itu yang bukan di bedah yang ini yang terbuka berarti ya. Bukan, Ada dua tipe. Pantas saja kadang ada beberapa orang yang bilang udah dioperasi tapi kok nggak kelihatan lukanya. Nah, betul. Berarti memang yang itu berarti. Ya, sistem endovaskuler seperti itu. Ya. Kalau paskanya sama nggak dok? Pasca operasinya? Oke, tentunya dengan pengobatan yang sifatnya open dan endo pasti berbeda ya. Misalkan kalau open surgery pasti dari pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup lama, butuh waktu yang lama lah, relatif lebih lama daripada yang endo. Karena kalau misalkan dengan open surgery otomatis kan ada sayatan, ada waktu penyembuhan yang mungkin 1 atau 2 minggu. Tapi kalau dengan endo surgery ya, endovaskuler ya mungkin cuma 2 atau 3 hari juga sudah perbaikan, pasien juga sudah mengalami pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan open surgery seperti itu. Kalau sejauh ini kasus yang ada yang dokter tangani di K.H. Mustofa ini seperti apa dok? Banyaknya? Oke. Untuk saat ini kan kebetulan di kita adanya keterbatasan masalah fasilitas ya. Untuk saat ini saya hanya bisa menjalankan operasi open surgery. Misalkan kasus-kasus varises gitu ya, dengan open surgery-nya adalah stripping vena, ligasi dan multiple pelbektomi. Jadi betul-betul kita menyayat tubuh pasien gitu ya. Sedangkan untuk endovaskulernya kebetulan di kita belum ada fasilitas karena idealnya sih harus ada fasilitas namanya cath lab ya. Kebetulan saat ini lagi dibangun tempatnya ya. Mudah-mudahan katanya 2025 alatnya akan datang. Nah itu akan lebih istilahnya tuh memajukan rumah sakit. Nomor kedua minimal invasif sifatnya untuk operasi ya, mudah-mudahan pasien akan lebih cepat recovery-nya gitu seperti itu ya. Kalau untuk kasus di Kabupaten Tasikmalaya nih, kebanyakannya apa sih dok? Untuk saat ini yang sering datang ke poliklinik adalah jelas itu kasus akses ya, terutama untuk kasus-kasus akses cuci darah ya. Kita pasang CDL dan pasang avisan. Yaitu yang utama. Yang selanjutnya adalah pasien-pasien dengan notaben dia PAD, peripheral arterial disease. Itu biasanya pasien-pasien yang mempunyai luka pada daerah kaki, ujung-ujung kaki ya. Terkhusus mungkin kebanyakan pada pasien-pasien yang notaben punya kelainan gula ya, penyakit gula. Dia sering tuh tidak terasa sehingga dia ada luka, kemudian juga gula tersebut mempengaruhi struktur daripada pembuluh darah sehingga terjadi aliran yang kurang bagus ke daerah perifernya ya, sehingga terjadi luka dan ya kita tanganin untuk masalah peripheral arterial disease-nya. Kemudian juga kasus-kasus misalkan varises juga sama ya. Terutama untuk saat ini sih untuk kasus varises cukup lumayan banyak ya. Apalagi kalau seandainya pasien menyadari bahwa mereka itu terkena penyakit varises gitu. Nah, itu kadang kan orang awam itu belum begitu hafal, Dok. Ternyata mengidap varises itu seperti apa diagnosa untuk orang awam di rumah misalnya, Dok? Ya. Jadi kalau secara klinis biasanya tuh pasien mengalami
bengkak pada daerah kaki tuh baik kiri ataupun kanan ya. Di mana dia misalkan tidak ada hubungan dengan penyakit jantung atau penyakit metabolik lainnya, misalkan seperti hipoalbumin segala macam, itu bengkak tungkai ya. Itu yang gradingnya mungkin gradingnya 3 ya, C3 untuk UDEM. Yang lebih adalah pasien mungkin secara klinis dia bisa melihat ada gambaran kayak jaring laba-laba di kakinya gitu kan ya. Kayak urat-uratnya itu nah kelihatan itu gitu lah, kalau yang kata urat-urat orang yang besar tuh mungkin lebih jelas kelihatan. Ini Iya. mah yang urat-urat kecil tuh kan. Kecil-kecil, Nah tapi itu juga udah kelihatan. namanya kalau kita telangiektasis ya, itu C1. Kemudian kalau yang urat besar itu udah C2 dia larinya. Nah sedangkan mungkin untuk C3 klinisinya adalah dia UDEM. Kemudian juga untuk C4 kakinya tuh yang terutama daerah tungkai itu hitam. Iya. Sering di daerah betis biasanya. Betul, baik kanan kiri. Orang mungkin akan beranggapan bahwa itu kayak eksim kering tuh. Sering merasa gatel-gatel gitu kan ya, kehitaman. Padahal itu mungkin varises secara klinisinya 4 gitu. Kemudian juga nanti ada juga yang C5 sama C6, artinya di situ sudah terjadi proses ulkus ya pada daerah tungkainya. Nah kadang pasien mohon maaf sering salah datang. Jadi mereka datang rata-rata saya dapat konsulen itu dari saraf karena merasa kakinya pegel gitu ya. Padahal itu mungkin pegelnya adalah suatu kondisi klinis daripada varises gitu. Kemudian dari penyakit kulit bahwasanya kakinya hitam, koreng-koreng, rupanya ternyata setelah kita periksa anamnesa ternyata dia varises sudah C4 seperti itu. Berarti kalau misalnya baru C1 dok, apakah langsung harus menemui ke klinik atau bisa ditangani di rumah atau seperti apa kalau varises itu? Kalau saran saya sih sebaiknya diperiksakan dulu gitu yang tadi yang kayak masih serabut-serabut itu ya dok ya. Kenapa? Karena kan seperti tadi varises itu kalau secara clinically dia bertahap dari C0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau seandainya tidak tertangani dari awal bisa saja naik gradingnya. Nah, gitu ya. Jadi idealnya sih kalau emang ada C1 ya udah kita treatment misalkan dengan obat-obatan yang non operatif tadi. Kalau C2, C3 ya kita evaluasi perlu nggak tindakan operatif ataupun tidak. Dan itu pun juga tindakannya kalau varises bisa 2 juga. Bisa open surgery, bisa endosurgery seperti tadi saya bilang. Mungkin hanya sebatas kayak kita diimpus tuh kan ya. Namanya EVLA ataupun RFA sehingga tidak butuhkan sayatan, jadi hanya memasukkan alat seperti impusan, kita nanti ablasi daripada sistem venanya seperti itu. Dan itu cukup pasien merasa puas karena emang recovery-nya lebih cepat. Recovery-nya lebih cepat. Dan itu salah satu kasus yang banyak terjadi di rumah sakit kita, betul, ya, karena memang apakah ada faktor lingkungan juga nggak sih dok mempengaruhi? Misalnya karena kalau kita mengingat nih Kabupaten Tasik itu kan luas sekali dengan kebanyakan mungkin pekerjaannya dan lain sebagainya. Apa ada faktor itu juga nggak sih dok? Ya, nggak sih? Faktor lingkungan bisa aja terjadi kan gitu. Cuman itu balik lagi ke kita tadi kan, kalau kita bisa menguasai lingkungan tersebut ya mudah-mudahan sih tidak gitu kan. Seperti apa? Seperti tadi lingkungan mempengaruhi. Kalau kitanya misalkan berhubungan dengan orang-orang perokok kan seperti tadi saya bilang, bisa saja kita juga merokok kan, itu faktor lingkungan juga mempengaruhi seperti itu. Kalau untuk urusan pembuluh darah nih dok, apakah ada penyakit termasuk turunan seperti itu nggak sih? Sebenarnya gini kan, kalau kita evaluasi dari semua jenis penyakit kan ya, itu hampir mungkin 60-80% tidak diketahui penyebabnya, tapi ya bisa saja kayak misalkan seperti varises juga ada ya, faktor-faktor yang emang notabene dia ada kelainan pembuluh darah gitu ya, mungkin dari genetiknya ada sehingga dia menyebabkan cepat adanya perubahan pada kasus-kasus vena ataupun arterinya seperti itu. Bisa saja seperti itu. Sejauh ini yang paling sulit ditangani dok, sejauh berada di rumah sakit ini dok, untuk bedah vaskulernya? Untuk saat ini ya kasus-kasus yang emang notabene tidak bisa kita lakukan tindakan karena emang misalkan alatnya tidak ada, keterbatasan alat dan fasilitas terkhusus ya. Sejauh ini yang bisa kita lakukan tindakan ya kita semua tindak. Gitu. Asal ada sarana dan prasarananya. Tapi hal kecil pun kalau tidak ada sarana dan prasarana ya mau tidak mau saya harus rujuk ke Bandung gitu ya, ke tempat yang lebih tinggi lagi seperti itu. Yang lebih lengkap lagi. Berarti ya harapannya alatnya semakin luar biasa berarti ya dok ya? Nah itu harapan saya, mudah-mudahan di 2025 alat terpenuhi semuanya, mudah-mudahan
Ya mungkin 90%, 80% semua kasus bedah pembuluh darah bisa saya tangani di Tasikmalaya tanpa harus merujuk ke daerah yang lebih tinggi lagi. Karena kan kalau mengingat untuk luas wilayah kabupaten yang luas sekali nih dok ya, mereka perjalanan dari kabupaten ke sini sudah jauh harus dirujuk lagi. Nah mengingat banyak hal juga ya, memang semoga memang fasilitas yang diharapkan oleh dokter bisa direalisasikan secepatnya, apalagi 2025 ini. Kalau jadwal dokter sendiri berarti hari apa saja di sini? Kebetulan hari ini Senin, Rabu, dan Jumat untuk Senin, sementara di polikliniknya karena untuk hari tertentu ya saya bisa semuanya. Misalkan untuk hari Selasa nih hari ini juga saya datang karena saya ada operasi gitu ya. Jadi untuk kasus pembuluh darah sih untuk di poliklinik saja emang 3 hari ya, tapi untuk penanganan semua kasus ya tiap hari kita standby. Oke, benar-benar. Dan kalau apa nih yang ingin disampaikan oleh dokter kepada seluruh baraya sehat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya terkait tentang bedah vaskuler ini, dok? Oke, jadi kalau seandainya masyarakat misalkan merasakan ada sesuatu hal yang emang notabene sudah kemana-mana, misalkan seperti sering keluhan kaki bengkak ataupun ada kelainan apa dan emang bingung ya coba aja mungkin ke bagian kami, mudah-mudahan setelah kita periksa mudah-mudahan tidak ada masalah di pembuluh darahnya, tapi kalau emang ternyata emang ada ya mau nggak mau mungkin harus ada treatment gitu ya dari pihak dari kita. Kemudian juga mungkin lebih bisa mengharapkan saya terutama dari pihak PPK 1-nya ya untuk bisa lebih jeli lagi memilih ini kasus-kasus yang emang notabene apakah ini kasus pembuluh darah atau bukan gitu ya, karena emang sering kita mendapatkan rujukan tuh malah dari spesialis yang ada di rumah sakit. Jadi mohon maaf mungkin dari luar rumah sakit rujukannya tuh yang gitu. Jadi ada yang rujuk ke kulit kelamin, ada yang rujuk ke saraf, ada yang rujuk ke penyakit dalam, ada yang rujuk misalkan ke saraf gitu ya. Ternyata setelah kita evaluasi itu bagian ke kita gitu. Bagian pembuluh darah seperti itu. Nah itu loh. Jadi memang masyarakat juga harus aware juga ya terkait memang kalau misalnya orang awam agak bingung ya untuk membedakan, tapi memang bukan menjadi hal yang mustahil juga untuk kita mencari tahu. Dan salah satunya kenapa hadirnya podcast ini adalah untuk edukasi terkait pembuluh darah. Dan tentunya Pak Dokter terima kasih. Ini luar biasa sekali hari Selasa ada tindakan. Hari ini ada operasi berapa? Ada 2 hari ini. Wah luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, fast recovery, dan tentunya untuk baraya sehat terima kasih sudah mendengarkan podcast untuk hari ini bersama dengan Dr. A terkait tentang bedah pembuluh darah atau vaskuler yang pastinya mudah-mudahan informasi ini bisa disampaikan juga kepada keluarga dan sahabat dan lainnya. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama, terima kasih. Saya pamit Andari Krisna dari PDKT Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.